Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sering kita anggap biasa aja ya. Gimana sih mitos tentang jenius itu sebenarnya dibikin? Anda tahu kan, kita dengar nama kayak Shakespeare atau Einstein, langsung mikir, wah, jenius dari lahir nih. Tapi emang sesimpel itu ya prosesnya. Nah, sumber utama kita kali ini kutipan dari bukunya Helen Lewis, The Genius Myth. Dia coba bongkar ide ini. Misi kita ini mau coba jelajahi gimana sih narasi-narasi kejeniusan ini dibangun. Kita pakai contoh menarik, kayak Shakespeare, terus seniman Renaissance yang diceritain Vasari. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, biar kita semua bisa lebih kritis aja gitu kalau dengar klaim soal jenius di sekitar kita. Oke deh, mari kita mulai bedah ini. Iya, bener banget. Konsep jenius ini perjalanannya menarik sih. Seringnya yang kita lihat itu bukan murni bakat luar biasa aja, tapi ada itu tadi, narasi, cerita yang ditenun rapi di sekeliling orang itu. Mitos ini kan nggak muncul gitu aja ya. Ada sejarahnya, ada tujuannya juga seringkali. Ada pergeseran penting loh soal makna jenius. Dulu banget di zaman kuno, jenius itu kayak semacam roh penjaga atau inspirasi ilahi yang ada sama seseorang. Tapi terus, terutama sejak Renaissance, terus dikuatin lagi di era romantik, jenius itu jadi sesuatu yang melekat di orangnya. Dia adalah seorang jenius. Nah, pergeseran makna ini penting banget karena ini ikut ngebentuk cara kita nilai pencapaian. Bahkan kadang kita jadi makmum sama kelakuan orang yang dianggap spesial ini kan. Narasi ini yang mau kita telusuri jejaknya. Oke, kita mulai dari contoh paling ikonik aja ya. William Shakespeare. Sosok yang kita kenal sekarang kan pujangga terbesar gitu ya. Tapi gimana citra ini bisa kebentuk? Waktu dia wafat tahun 1616, dia emang penulis drama yang lumayan populer lah di masanya. Tapi statusnya ya belum kayak ikon global sekarang. Yang menarik, justru karena info biografinya minim banget, ini malah jadi kayak lahan subur buat bikin mitos. Betul sekali. Konteks sejarah setelah dia meninggal itu penting banget. Jadi setelah periode Puritan di Inggris yang sempat ngelarang teater, nah industri teater bangkit lagi pas restorasi monarki. Pengelola teater ini kan butuh materi ya. Naskah baru kurang, jadi mereka daur ulang naskah lama, termasuk punya Shakespeare. Tapi cara mereka nanganinnya itu jauh dari sakral. Contohnya nih, William Davenant, dia semacam promotor teater gitu, yang juga suka nyebar gosip kalau dia itu anak haramnya Shakespeare. Dia adaptasi naskah Shakespeare seenaknya aja. Seenaknya di mana tuh maksudnya? Cuma dipotong-potong atau ada perubahan gede? Wah, perubahannya lumayan gede. Davenant ini nambahin adegan penyihir terbang di Macbeth, terus akhir cerita King Lear yang tragis itu, dibikin jadi happy ending. Bagian yang dianggapnya bosen atau nggak lucu ya dipotong. Judul naskahnya aja diganti. Ironisnya, justru karena karya Shakespeare ini nggak diperlakukan kayak barang suci yang nggak boleh disentuh, naskahnya jadi terus hidup, relevan, dipentasin buat penonton zaman itu. Ini kontras banget ya sama sikap kita sekarang yang cenderung hormat banget kayak puritan gitu sama teks aslinya. Oh, jadi justru karena nggak kaku itu malah bikin bertahan ya. Tapi kapan mulainya nih pergeseran ke pengkultusan sosok penulisnya? Ya, pelan-pelan tapi pasti muncul keinginan buat gak cuma nikmatin karyanya, tapi juga mengidolakan penciptanya. Biografi pertama Shakespeare ditulis Nicholas Rowe tahun 1709, tapi tipis banget. Cuma 40-an halaman, detail konkretnya juga minim. Nah, kekosongan informasi ini yang kemudian jadi, ya itu tadi, lahan subur buat spekulasi. Teori-teori alternatif soal siapa penulis aslinya mulai bermunculan. Ada nama bangsawan kayak Earl of Oxford, filsuf Francis Bacon, bahkan sampai ada lelucon modern yang nyebut Helen Keller atau Robin Williams jadi kandidat. Intinya, publik itu butuh sosok buat dipuja. Terus ada momen puncaknya gitu nggak? Momen kuncinya bisa dibilang ya Festival Jubilee Shakespeare di Stratford-upon-Avon tahun 1769. Yang ngadain aktor terkenal David Garrick, ini kayak semacam penobatan resmi Shakespeare jadi jenius nasional Inggris lah. Tapi kalau kita lihat detailnya, festival ini sebenarnya agak absurd sih. Garrick bikin julukan kayak Avonian Willy, terus ada jualan merchandise kayak tusuk gigi yang katanya dari pohon mulberry di kebun Shakespeare. Tusuk gigi? Wah, kedengarannya komersial banget ya. Minimal ada pementasan dramanya nggak sih? Nah, justru itu yang paling aneh.
Nggak ada satupun naskah Shakespeare yang dipentasin selama festival. Yang ada cuma pembacaan ode, semacam puisi pujian gitu, yang ditulis dan dibacain sama Garrick sendiri. Jadi motifnya apa dong? Kayaknya sih campuran antara ya keuntungan pribadi Garrick sebagai penyelenggara sama dorongan nasionalisme Inggris yang lagi kuat-kuatnya. Logikanya kan kalau Inggris punya penulis terhebat, berarti bahasa Inggris bahasa terhebat, berarti Inggris bangsa terhebat. Gitu kan? Shakespeare pun jadi aset pariwisata penting buat Stratford. Luar biasa. Jadi status ikoniknya itu benar-benar dibangun ya, lewat festival, merchandise, narasi nasionalis, bukan cuma karena apresiasi karyanya saat itu. Pola pembentukan citra kayak gini menarik banget. Apa ini cuma terjadi di Inggris aja sama penulis? Oh tentu nggak. Pola pembentukan citra ikonik ini juga kelihatan jelas banget kalau kita lihat ke era Renaissance Italia. Di sana ada sosok kunci lain yang jago banget merangkai narasi kejeniusan para seniman. Giorgio Vasari. Karyanya yang terkenal banget itu Lives atau Kehidupan Pelukis, Pematung, dan Arsitek Paling Unggul itu bukan sekedar catatan sejarah seni biasa. Vasari itu wah, narator ulung dia. Apa sih yang bikin karya Vasari ini begitu berpengaruh dalam membentuk mitos jenius? Vasari ini bikin beberapa inovasi penting. Pertama, dia fokus ke kehidupan senimannya sendiri, bukan cuma karya atau patronnya, kayak tulisan sebelumnya. Ini ngasih wajah ke seni, gitu. Kedua, dia nulis pakai bahasa Italia Tuskan sehari-hari, bukan Latin yang cuma dimengerti kaum elit. Jadi karyanya lebih gampang diakses orang banyak. Tapi ya, di balik inovasinya itu, Vasari juga punya agenda dan bias yang kuat. Dia pro banget sama seniman dari daerahnya, Tuscany, kayak Leonardo da Vinci, Michelangelo. Kadang sambil agak ngeremehin seniman hebat dari daerah lain, kayak Titian dari Venesia. Padahal mereka sebenarnya temenan. Jadi ada bias regionalnya ya. Tapi gimana soal aspek penciptaan mitosnya? Nah ini yang paling nyambung sama bahasan kita. Vasari itu pakai biografi seniman nih kayak semacam fabel, cerita moral yang ada pesannya gitu. Penilaiannya sering diwarnai sama narasi yang pengen dia bangun. Kadang malah politis sifatnya. Misalnya nih kisah Artemisia Gentileschi. Pengalaman tragis pemerkosaannya jadi fokus utama, ngebentuk citranya sebagai pahlawan wanita yang terluka, terus bangkit. Sementara itu, Sofonis Baangwisola, pelukis wanita hebat lain yang hidupnya relatif lebih tenang, kurang dapat sorotan dramatis dari Vasari. Dia milih cerita yang paling jual aja. Bisa kasih contoh arketipe spesifik yang diciptain Vasari tentang seniman paling terkenalnya nggak? Tentu, ambil contoh Michelangelo. Vasari gambarin dia sebagai il divino, yang ilahi. Sosok seniman yang asketis, hampir kayak biarawan. Diceritain dia fokus banget sama karyanya sampai nggak peduli makan minum. Katanya malah tidur masih pakai sepatu bot kulit berhari-hari sampai kulit kakinya ngelupas pas dilepas. Aduh, Vasari nekenin keajaibannya dari kecil. Ada anekdot terkenal soal dia ngoreksi gambar gurunya pas masih magang. Pengorbanan fisiknya pas ngelukis langit-langit Kapel Sistina juga ditonjolin banget. Capek luar biasa, mata rusak permanen. Semua ini ngebangun citra kedekatan antara kerja jenius sama semacam penderitaan suci atau panggilan ilahi gitu. Terus kalau Leonardo da Vinci, citra apa yang Vasari bangun buat dia? Buat Leonardo, Vasari ciptain citra polimet yang serba bisa, tapi juga agak pelupa dan pelin-pelan. Digambarin ganteng, mempesona, ajaib dari muda ada cerita gimana dia ngalahin kemampuan gurunya, Verrocchio, dalam ngelukis. Ada juga legenda soal lukisan perisai gambar monster serem yang dia bikin dari potongan tubuh hewan menjijikan kayak kadal, ular, kelelawar. Katanya saking realistisnya ayahnya sendiri kaget ketakutan. Ini ngebangun mitos soal kemampuan realisme ekstrimnya. Dan tentu ada kisah penyesalannya di ranjang kematian karena ngerasa belum cukup berkarya buat Tuhan dan manusia. Cerita ini kemungkinan besar sih legenda aja ya, tapi efektif buat nguatin citra potensi jenius yang luar biasa, tapi nggak sepenuhnya tergali. Jadi arketipe seniman yang berkorban atau jenius ajaib sejak kecil itu banyak akarnya dari narasi Vasari ini ya. Pantesan citra-citra itu rasanya familiar banget. Tepat sekali, kalau kita sambungin ke gambaran yang lebih gede, Vasari ini perannya gede banget dalam nanemin gagasan kalau kejeniusan itu sesuatu yang kelihatan dari dini, semacam keajaiban masa kecil atau prodigi.
Meskipun kalau kita lihat data ya, banyak ilmuwan capai puncak karir di usia parubaya atau novelis hebat yang terus produktif sampai tua, mitos prodigi ini tetap kuat banget. Salah satunya ya karena daya tarik cerita Vasari itu tadi. Narasi yang bagus emang sering lebih nempel di kepala kita daripada statistik kan? Ngomong-ngomong soal mitos masa kecil yang ajaib, ini jadi keinget contoh lain yang terkenal banget, yaitu kisah matematikawan Carl Friedrich Gauss. Cerita soal Gauss kecil yang disuruh gurunya jumlahin angka 1 sampai 100, terus selesai cepet banget pakai trik cerdas itu. Ini kan contoh klasik mitos jenius instan ya. Iya, itu salah satu anekdot paling populer soal kejeniusan masa kecil. Tapi, seperti yang diungkap jurnalis sains Brian Hayes yang nelusuri asal-usul cerita ini, kisah itu kemungkinan besar nggak benar. Atau paling nggak udah banyak dipercantik narasinya seiring waktu. Gimana tuh evolusi ceritanya? Hayes ngelacak balik nih, versi paling awal yang kecatat dari tahun 1856 oleh kolega Gauss, Sartorius von Waltershausen, itu cuma nyebut kalau Gauss muda pernah nyelesain soal matematika dengan sangat cepat di kelas. Gurunya kagum. Nggak ada disebut spesifik soal deret aritmatika 1-100. Oh, jadi nggak ada 1/100-nya. Belum. Cerita soal penjumlahan 1-100 itu baru muncul puluhan tahun kemudian. Di biografi tahun 1938 oleh Ludwig Bieberbach. Terus penulis populer kayak E.T. Bell di bukunya Man of Mathematics 1937 nambahin detail dramatis lagi, kayak nama guru yang kejam, Büttner, yang katanya suka pakai cambuk, terus ngasih tugas itu buat nyiksa muridnya. Luar biasa ya, gimana ceritanya bisa dipercantik gitu dari waktu ke waktu. Kenapa versi yang lebih dramatis ini yang nempel? Ya karena cerita versi Bell ini lebih menarik. Dia nyajiin arketipe yang kita suka. Anak jenius ajaib muncul entah dari mana, ngalahin sistem, guru kejam atau tugas bosenin, pakai kecerdasan murni yang instan. Narasi yang memuaskan gitu. Tapi, seperti kata Hayes, ada sisi problematisnya. Mitos kayak gini kan ngabaikan faktor penting lain, kayak proses belajar, kerja keras, bimbingan, mungkin juga keberuntungan. Seolah jenius itu cuma soal percikan ilahi pas kecil aja. Ini bisa bikin kita yang lain ngerasa biasa aja dan kecil hati ya. Kayak kalau nggak nunjukin tanda ajaib pas SD ya udah, nggak ada harapan gitu. Persis, mitos ini bisa bikin ekspektasi yang gak realistis dan ngabaikan fakta kalau banyak pencapaian besar itu lahir dari ketekunan, kolaborasi, pengembangan bertahap, bukan cuma momen aha sekali pas kecil. Kenyataannya sering lebih kompleks dan ya mungkin kurang dramatis dibanding mitosnya. Oke, kita udah lihat gimana mitos dibangun lewat kekosongan info kayak Shakespeare, narasi biografi yang milih-milih kayak Vasari, dan evolusi cerita yang didramatisir kayak Gauss. Terus gimana dengan lapisan makna lain yang ditambahin ke konsep jenius ini? Lapisan makna penting lainnya datang dari era romantik sekitar abad 18-19. Para pemikir dan seniman romantik ini punya pandangan khas soal jenius. Mereka cenderung lihat jenius sebagai sosok yang punya hubungan istimewa sama alam. Yang murni, intuitif, bahkan cenderung kayak anak-anak gitu kepolosannya. Filsuf kayak Jean-Jacques Rousseau sama Immanuel Kant ngaitin jenius sama spontanitas alami. Kant malah nyebut jenius itu pilihan alam, nature's favorite. Tapi bukannya era romantik juga sering dikaitin sama sisi yang lebih gelap ya? Kayak kegilaan gitu? Bener sekali, era romantik juga populerin banget trope atau kiasan jenius gila, mad genius. Muncul gagasan kalau ada garis tipis antara kejeniusan sama kegilaan. Atau paling nggak kalau jenius itu sering barengan sama kelakuan eksentrik, melankolis, dan ngelanggar norma sosial. Lord Byron itu contoh utamanya. Dia digambarin sama salah satu kekasihnya, Lady Caroline Lamb, sebagai gila, jahat, dan berbahaya untuk dikenal. Deskripsi yang justru nambah daya tarik misteriusnya dia. Citra ini malah bisa jadi semacam pembenaran atau alasan buat kelakuan skandal para jenius. Ada kaitan menarik lain yang dibahas Lewis terkait era ini ya, yaitu hubungan citra jenius sama penyakit tuberkulosis, TBC. Ya, ini aspek yang agak suram tapi penting. TBC kan merajalela di Eropa abad 19 dijuluki penyakit romantis. Susan Sontag di esainya Illness as Metaphor nganalisis gimana TBC jadi metafora buat kualitas-kualitas yang diagungin kaum romantik. Kepekaan ekstrim, gairah membara karena demam, kerapuhan, bahkan semacam dematerialisasi atau nolak dunia fisik yang kasar. Gejala fisik TBC kayak pipi merona,
Karena demam, kulit pucat, batuk darah, secara tragis seolah pas sama citra ideal jenius romantis yang rapuh, sensitif, dan kebakar gairah internalnya. Bahkan ada tokoh yang seolah pengen citra itu ya. Ada anekdot soal Byron yang katanya berharap bisa meninggal karena TBC karena dianggap bakal bikin dia kelihatan lebih menarik dan puitis pas sekarat. Penyair John Keats yang meninggal muda karena TBC sadar banget signifikansi simbolis penyakitnya pas dia lihat darah di sapu tangannya. Banyak banget figur kreatif terkenal zaman itu yang kena TBC. Bronte bersaudara, Chopin, Paganini, bahkan ada aspek gender juga, di mana pria penderita TBC sering dianggap punya sensitivitas yang lebih feminin, lebih halus perasaannya sesuai sama ideal romantik. Ada contoh ekstrim dari perwujudan ideal romantis yang tragis ini. Mungkin contoh paling ekstrimnya, Otto Wiener, filsuf muda Austria. Setelah nerbitin buku kontroversialnya, Sex and Character, yang ironisnya bilang cuma pria Arya yang bisa capai jenius tertinggi, dia nyewa kamar di Wina. Kamar tempat Beethoven, salah satu idolanya, meninggal. Terus dia bunuh diri di sana, umur 23. Tindakan akhir yang teatrikal banget dan romantis gitu dalam upayanya nyatuin hidupnya atau lebih tepatnya kematiannya sama narasi kejeniusan dan penderitaan. Jadi kalau kita coba tarik benang merah dari semua contoh ini ya, ada beberapa elemen kunci dalam pabrik pembuatan mitos jenius. Pertama, selalu butuh narasi yang menarik, cerita yang punya alur, punya daya pikat. Kedua, sering ada proses pembentukan biografi yang selektif, dibumbui atau malah difabrikasi, kayak yang Vasari lakukan. Ketiga, ceritanya bisa berevolusi, berubah seiring waktu, biar lebih dramatis dan pas sama arketipe yang diharapkan, kayak kisah Gauss. Keempat, ada penambahan lapisan makna sesuai nilai atau obsesi zaman, kayak ide kegilaan dan kerapuhan dari kaum romantik. Dan kelima, sering ada faktor eksternal kayak komersialisasi atau kepentingan nasionalisme yang ikut dorong pembentukan citra jenius, contohnya kasus Shakespeare tadi. Intinya, jadi jenius itu bukan sekedar soal bakat atau pencapaian aja ya, tapi juga soal gimana seseorang dinobatkan atau dikonstruksi sebagai jenius oleh masyarakatnya. Narasi ini dibangun karena karya atau kepribadian mereka dianggap mewakili sesuatu yang spesial atau bernilai di masanya. Dan mitos ini, kayak kata Helen Lewis, bisa ngasih semacam kekebalan atau kelonggaran tertentu buat mereka yang nyandang status ini. Tepat. Dan mitos-mitos ini entah itu Shakespeare ikon nasional yang statusnya direkayasa, seniman ilahi ciptaan Vasari, matematikawan cilik ajaib kayak Gauss, atau penyair romantis yang tersiksa ini terbukti kuat banget dan tahan lama loh. Mereka terus ngebentuk cara kita mandang bakat, kreativitas, pencapaian, bahkan sampai sekarang. Kita sebagai manusia kayaknya emang punya kecenderungan alami buat lebih tertarik sama cerita yang bagus, yang punya pola dan makna, daripada sekedar fakta mentah yang mungkin lebih acak atau ngebosenin. Jadi, kita udah jalan-jalan nih, melusuri jejak penciptaan mitos ini. Dari status Shakespeare yang ternyata banyak direkayasa, arketipe seniman ala Vasari yang masih kita kenali, evolusi kisah Gauss yang makin dramatis, sampai tambahan lapisan makna dari era romantis yang ngaitin jenius sama kerapuhan dan kegilaan. Pesan utamanya mungkin ya untuk selalu sadar akan kekuatan narasi ini dalam membentuk persepsi kita. Pas kita dengar klaim soal kejeniusan seseorang, baik tokoh sejarah atau figur sekarang, ada baiknya kita nanya, cerita apa sih yang lagi dibangun di sekeliling orang ini? Siapa yang diuntungkan sama narasi ini? Apa ada fakta atau aspek lain yang mungkin kelewat sama cerita yang dominan? Kita udah lihat gimana jenius itu seringkali dibuat lewat cerita yang ditenun di sekelilingnya, bukan semata-mata dilahirkan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba pikirin seseorang di zaman sekarang yang Anda anggap jenius. Bisa ilmuwan, seniman, inovator teknologi, atlet, atau siapa aja deh. Cerita atau mitos apa aja yang Anda dengar atau percaya soal sosok mereka? Soal masa kecilnya, kebiasaannya, pengorbanannya, momen ahanya. Terus, coba renungin. Seberapa besar sih persepsi Anda soal kejeniusan mereka itu sebenarnya dibentuk oleh narasi-narasi tadi, dibanding pencapaian objektif atau data faktual yang bisa diukur? Ini mungkin jadi latihan menarik buat nguji seberapa kritis kita sama mitos-mitos modern. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.
Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.